Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat datang di ibadah GKRHI El Shaddai. Puji nama Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah, berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya walaupun kita virtual sekalipun, kita percaya Tuhan bisa melawat kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita masuk ke dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan yang memimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang mengurapinya Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga kami Tuhan Yesus supaya kami bisa fokus Tuhan Yesus untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang urapi Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dan juga ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kita mau menyanyikan lagu ini. Kita mau sama-sama katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Kita mau sungguh-sungguh ya, kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari Ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah
Yesus, kami mau Tuhan Yesus masuk Tuhan lebih lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan datang untuk mencari-Mu Bapa. Karena Engkau Tuhan pribadi Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Engkau pribadi Tuhan yang kami cari Tuhan. Engkau pribadi Tuhan yang kami rindukan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan bisa lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan Yesus, untuk mencari-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus, ketenangan Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber ketenangan, Engkaulah sumber kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama nyanyikan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa Kau mengenal. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita katakan mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sambil mengangkat tangan kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir Yesus, Kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersamamu Bapa. Dengan lembut kita nyanyikan, mengalir kuasa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau yang melawat Tuhan Yesus. Apapun Tuhan pergumulan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyerahkannya padamu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kelegaan kami Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Engkaulah ketenangan kami Yesus. Terima kasih Yesus, kami akan tenang Tuhan bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi kita katakan mengalir, mengalir kuasa. Amin Tuhan Yesus, Engkau yang hadir Yesus. Bapa kekal mulia, Haleluya. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sembah Dia, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, haleluya. Kau tenang kami, Kau kesegaran kami. Tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan bersamaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mengalir kuasa-Mu, kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Lawatan-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menyegarkan kami Tuhan. Engkau yang mengangkat beban kami Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, kami mungkin punya permasalahan kami masing-masing Tuhan Yesus, tapi kami percaya Bapa, dengan-Mu Tuhan kami bisa melewati semuanya Bapa. Dengan-Mu Tuhan Yesus beban kami Tuhan bisa diangkat Tuhan Yesus. Dengan-Mu Tuhan Yesus hati yang berat Tuhan bisa jadi ringan Tuhan Yesus, jadi lega Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, Engkau Tuhan kesegaran bagi kami Bapa. Engkau Tuhan tenang kami Bapa. Kami senang Tuhan ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat kami mencari-Mu Tuhan, Kau hadir Bapa. Kau hadir Bapa. Engkau Tuhan yang menenangkan Tuhan. Engkau Tuhan yang menyegarkan Tuhan. Engkau yang mengangkat beban kami
cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, amin, ku sembah Kau, Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, cinta Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Amin, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan Yesus melebihi apapun Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa benar-benar Tuhan lebih lagi Tuhan mengasihi, mencari-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami Tuhan mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan, bersuka lebih lagi dan menari buat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan, kita mau bersuka baginya, kita mau sama-sama katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Sama-sama kita nyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan
tetap berdiri, kita masih mau menari lebih lagi buat Tuhan, kita mau berjoget lebih lagi buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan Allahku dahsyat. Coba katakan ke kiri kanannya, Allahku dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan, Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. dari barat sampai ke timur, Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Yang tinggi. gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita mau naikkan lagu ini dari awal. Kebesarannya diciptakan, Kebesarannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. gunung-gunung yang tinggi. Yang apa? Yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Tinggikan namamu. tinggikan namamu, Tinggikan namamu. tinggikan namamu. Masih menari. Kita mau menaikkan satu lagi pujian. Kita mau katakan Kaulah kuatku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan kita. Sumber kemenanganku. Dengan Tuhan kita bisa menang. Sumber kemenanganku. Allahku dahsyat. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Kita mau menenangkan hati kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bergirang Tuhan, kami sudah memuji namamu, kami sudah menyembahmu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus supaya benar-benar Bapa itu datang dari hati kami Tuhan Yesus, paling dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bertahta Tuhan atas pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang urapi setiap hati kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan bisa ditanamkan benih-benih firman-Mu Tuhan Yesus. Biarkan juga Tuhan firman yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini benar-benar Tuhan bisa menjadi rema Tuhan, bisa benar-benar Tuhan kami praktekkan Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan, dan benar-benar bertumbuh Tuhan Yesus dan berbuah.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan, Kau Tuhan yang mengajar kami. Haleluya, amin. Kita menyanyikan lagu ini, kita katakan ajarku mengerti. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, jamaah jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman yang ditaburkan ini ya Bapa. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang mendengarkan firman ini,
Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman ini ditaburkan, ada kuasa yang mengalir, ada sesuatu yang didapatkan oleh jemaat-Mu, sehingga ketika mereka mendengarkan firman ini Tuhan Yesus, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Hamba-Mu juga yang akan menaburkan firman ini, tuntun di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika firman ini hamba taburkan, itu semua berasal daripada-Mu, yang bukan dari Tuhan, yang sia-sia, aku ikat tolak, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah ya Bapa seluruhnya Tuhan, jamah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, firman ini ditaburkan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama kembali beribadah di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di surat Petrus, 1 Petrus yang kedua ayat 18 sampai ke 25. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, penderitaan Kristus sebagai teladan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari firman ini penderitaan, tetapi penderitaannya itu sebagai teladan. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Di lewat penderitaan Kristus, ada yang kita terima teladannya. Kalau kita bicara teladan, ya kita melihat karakter Kristus yang sudah kita baca di firman Tuhan. Teladan Kristus itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Luar biasa sekali teladan-teladan yang bisa kita ambil di dalam firman-firman yang sudah kita baca. Kristus itu adalah sosok yang luar biasa, yang pernah ada di dunia ini, dan dia memberikan suatu teladan bagi banyak orang. Khususnya waktu itu kepada murid-muridnya. Dia teladan sebagai guru yang sangat baik. Dia teladan sebagai pemimpin. Tetapi yang paling khusus hari ini yang akan saya bagikan adalah ketika Yesus menderita, itu bisa juga kita jadikan teladan. Nah, firman Tuhan itu penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, kalau bicara tadi teladan itu adalah sesuatu yang kita patut tiru, yang bisa kita tiru, kita ambil sebagai contoh. Nah, kalau kita lihat, apa sih kok penderitaan menjadi teladan? Nah, di firman ini yang menariknya, di penderitaan Kristus ketika dia mulai terhukum, mulai saat dia mau disalibkan, mau menderita buat kita, tapi ada teladan yang kita ambil dari dalam perjalanan penderitaan dia. Mulai dari dia berdoa di Taman Getsemani, ketika dia berpeluh sangat ketakutan untuk dia tahu bahwasannya sebagai Tuhan, dia tahu bahwasannya dia akan mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Tapi sebagai manusia, dia sangat ketakutan. Sampai di Injil dikatakan, di firman Tuhan dikatakan, ketika dia berdoa, sampai ada peluh seperti darah yang keluar saking dia takutnya. Itu karena dia sebagai manusia. Nah, sebagai Tuhannya, dia tahu yang akan terjadi itu. Nah, inilah luar biasanya pribadi Yesus. Dia sebagai manusia 100%, dia sebagai Tuhan 100% di dalam dirinya. Jadi dia tahu yang akan terjadi ke depan, tapi dia juga sebagai manusia punya rasa takut yang luar biasa. Nah, ini ada yang menjadi teladan buat kita di dalam penderitaannya. Kita mari buka firman Tuhan yang ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, teladan yang pertama yang kita akan lihat di sini adalah tunduk penuh ketakutan kepada Tuanmu. Ya.
Nah, di situ Yesus ketika dia mau perjalanan dia untuk menderita di kayu salib, walaupun sebelumnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus itu udah banyak penderitaannya ya. Ketika dia mau melayani, pelayanan dia banyak yang dicerca, banyak yang nggak suka, bahkan banyak orang yang mengintai dia untuk mencari-cari kesalahannya. Nah, itu juga udah penderitaan, tapi itu belum seberapa dibandingkan perjalanan dia untuk mati di kayu salib. Nah, yang pertama tadi, hai kamu hamba-hamba, dia berikan teladan, tunduklah penuh ketakutan kepada Tuanmu. Nah, apa yang kita dapatkan waktu Yesus itu, dia tahu ada Bapa yang membuat dia itu harus mati di kayu salib. Artinya, Bapa sudah buat dia, kamu harus mati di kayu salib. Itulah nubuatan Tuhan, Bapa itu yang membuat dia supaya dia mati. Dan dia tahu itu dia akan mati di kayu salib yang penderitaan luar biasa. Tapi dia tunduk kepada Bapa. Terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Jadi dia hanya tunduk kepada tuannya, Bapanya. Dia tunduk sebagai anak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teladan apa buat kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Mungkin dari jemaat-jemaat, mungkin ada saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan dengan baik. Contoh karakter Kristus ini sangat luar biasa yang perlu kita tiru. Dia sebagai hamba, dia tunduk kepada tuannya. Dia sebagai anak, tunduk kepada bapaknya. Nah, ini buat kita ya, sebagai pekerja atau pegawai atau karyawan atau sebagai anak atau sebagai apapun jabatan kita, kita pasti ada tuan kita. Ya, siapapun pekerja pasti ada tuannya, ada yang mengepalai dia. Ya, kepala saja ada kepalanya lagi. Nah, jadi di sini kita diingatkan adalah tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Nah, di sini artinya ketakutan bukan karena ketika tuannya datang, lalu kita, wah, kalau sebagai karyawan karena takut kepada tuannya, lalu dia pura-pura bekerja. Bukan. Di sini adalah ketakutan kepada Tuhan, artinya dia mau melakukan apapun yang tuannya suruh. Mungkin yang disuruh tuannya itu sangat tidak enak. Bahkan dikatakan bukan saja kepada yang baik loh. Ya, jadi ada Tuhan yang baik, ada juga Tuhan yang bengis, suka-sukanya menyuruh, suka-sukanya kerjakan ini dengan bengisnya, atau bahkan kadang-kadang seorang anak buah mungkin ada cacian, ada makian yang dilakukan oleh tuannya kepada pekerjanya. Nah, di sini dikatakan sebagai hamba, jelas di sini dikatakan kita harus tunduk penuh dengan ketakutan. Itu buat pekerja. Jadi takut dengan penuh ketakutan. Bahkan yang bengis sekalipun kita harus tunduk. Jadi tidak ada kata-kata di sini Tuhan yang baik, kita tunduk. Nah, kalau manusianya kan banyak sekarang Bapak Ibu ya, orang-orang itu tunduk, karyawan tunduk kepada tuannya, wah karena dia baik nggak enak lah, kan gitu ya. Kalau karena nggak enak maka tunduk. Tetapi perintah Tuhan lewat penderitaan Kristus dikatakan sebagai hamba kita tunduk kepada Tuhan yang baik maupun yang bengis sekalipun. Tetapi juga katanya di ayat 18 kepada yang bengis. Anak-anak muda yang mendengarkan firman ini atau sebagai anak yang mendengarkan firman ini pun kita harus tunduk kepada orang tua. Ya, orang tua itu adalah kepala di dalam keluarga. Ya, kalau ada bapak, ya bapak yang nomor satu dan ibu. Ya, nah jadi kalau kita sebagai anak-anak muda atau anak yang sebagai anak, kita harus tunduk kepada orang tua. Orang tua yang seperti apa, Pak? Apakah orang tua saya itu, aduh nggak bisa ditiru lah, nggak ada yang diteladani. Di sini dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tunduk. Walaupun Tuhan itu, walaupun Bapak itu sekalipun dia bengis sama kita, atau sekalipun dia orangnya pemarah. Nah, dikatakan di sini sekalipun yang bengis, kita tetap harus tunduk dan takut dengan penuh ketakutan. Nah, itu teladan yang pertama yang Yesus ajarkan buat kita.
Yang kedua, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Teladan yang kedua, ya, catat Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bapak Ibu, kalau kita sudah pernah menonton film Yesus mulai dari lahir sampai kepada kematiannya, sebenarnya penderitaan Yesus di kayu salib seharusnya bukan dia yang harus tanggung. Kalau kita berdosa, saya ya berdosa, berarti yang menanggung dosa saya ya harusnya saya. Bukan itu terhadap saya yang harus menanggung dosa saya. Ketika di perjanjian lama dikatakan, ketika kita berdosa, kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita harus adakan korban bakaran, korban ukupan, macam-macam korban yang kita harus kerjakan. Kita harus menanggung itu karena kita yang membuat kesalahan. Kan wajar ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita salah, kitalah yang berkorban untuk kesalahan kita. Kita yang menebus kesalahan kita. Tetapi di sini dikatakan, walaupun bukan kita, dikatakan sadar sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang seharusnya tidak ia tanggung. Jadi, wah luar biasa ya, kita harus menanggung yang seharusnya kita tidak tanggung. Yesus seharusnya dia tidak menanggung dosa-dosa ini semuanya. Harusnya kita sendiri masing-masing yang menanggung dosa kita. Tetapi ketika dia mati di kayu salib, dia yang menanggung seluruh dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Seluruh orang yang percaya kepadanya, dia akan menanggung dosanya siapapun, ya, siapapun. Dia percaya kepada Yesus, semua tertanggung dosanya di kayu salib. Nah itulah, padahal bukan kesalahannya. Nah Yesus mengajarkan ini kepada kita. Terkadang di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, ya sedang kita jalani hari demi hari kita. Saya merasakan Bapak Ibu, ada nggak suatu hal pernah kita lakukan, suatu pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan, seharusnya bukan aku yang tanggung, tapi orang lain melakukan dan aku harus tanggung. Mungkin ya, mungkin. Ada saudara kita itu sukanya meminjam duit. Nah, meminjam duit ini karena dia terus banyak hutangnya, lalu dia nggak bisa bayar, saudaranya yang kita yang tanggung saudara kita itu. Padahal bukan kesalahan kita untuk pinjaman itu, tetapi kita yang harus menanggung akibat daripada kelakuan dia. Nah, ini yang harus kita dalami di dalam penderitaan Kristus ini. Dia tidak harus dia menanggung yang tidak harusnya tidak dia tanggung. Jadi kita diajarkan adalah terima saja. Berarti Yesus duluan sudah kerjakan. Berarti kalau terjadi kepada kita seperti itu, ya ini bagian kita sebagai umat Kristen diingatkan kita, gak apa-apalah yang harus saya tanggung, padahal penderitaan itu bukan harusnya saya yang tanggung. Nah itu yang Yesus ajarkan buat kita. Nah ini kita lihat firman-Nya di 1 Petrus 2 ayat 19, tadi 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab di ayat 20, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, kalau kita menderita, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya logikanya saja, ya logikanya saja. Kalau saya salah, saya dapat hukuman, ya itu wajar. Mana mungkin kita dapat pujian, ya kan? Karena itu memang suatu hal yang wajar. Kesalahan kita yang tanggung. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Nah ini yang catatannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Catatannya, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Nah ini yang luar biasanya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ketika kita sudah buat baik, tetapi kita harus menderita karena kebaikan kita. Banyak kan Bapak Ibu yang kita alami, ya. Terkadang ada orang mengatakan begini,
apa ya Pak Pendeta? Saya sudah buat segalanya buat dia. Saya sudah baikin dia. Tapi dia berbalik menjahati saya. Nah itu bisa terjadi. Nah kalau itu terjadi, bukan harus kita balas lagi kejahatan dia. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu bisa melakukan itu, kamu menderita karena itu, apa yang harusnya kamu tidak tanggung, yang berbuat kesalahan orang lain, tapi kamu yang menanggungnya, nah itu kamu baru mendapatkan pujian. Tapi kalau karena kamu berbuat salah, kamu menanggung kesalahan kamu, ya kita nggak dapat pujian, memang itu wajar. Nah, jadi yang ketiga yang Tuhan ajarkan di sini adalah jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, yang berikutnya, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita garis bawahi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meninggalkan teladan bagi kita. Saya bangga menjadi orang Kristen. Saya bangga menjadi pengikut Kristus karena banyak teladan-teladan yang Tuhan Yesus berikan buat kita ketika Dia sebagai manusia di bumi. Ya, ini catatan-catatan dari para murid-muridnya maupun dari orang-orang yang menulis yang menyaksikan bagaimana Yesus sebagai teladan selama Dia di dunia. Bahkan penderitaannya pun menjadi teladan. Ya, kita belajar di sini hari ini kita dalam bentuk penderitaannya saja sebagai teladan. Mungkin banyak ya teladan-teladan yang lain, mungkin banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita ambil dari Yesus. Tapi sini kita bicara tadi adalah masalah penderitaannya itu menjadi teladan. Saya ulangi ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Nah kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik, ketika pelayanan, ketika kita menjadi pengkhotbah, atau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ingatlah seperti ini. Mungkin di perjalanan kita, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, waduh, sebagai pelayan Tuhan, banyaklah cercaan. Banyak yang nggak terima dengan apa yang dilakukan pelayanan pendeta A, ya pendeta B begitu juga. Banyak yang nggak suka dengan pelayanan-pelayanan itu. Manusia banyak yang mencerca, ya nggak lebih nggak kurang lah sama seperti ketika zaman Yesus bagaimana dia mendapatkan penghinaan ketika dia udah menyembuhkan orang yang sakit pun banyak yang bilang wah itu dengan menggunakan yang tidak yang sihir lah atau menggunakan yang macam-macam lah. Orang kan bisa berkata apa saja, apalagi kepada kita sebagai hamba Tuhan. Siapa kita dibandingkan Yesus? Ya, dia adalah Tuhan dan dia 100% manusia yang benar-benar manusia yang sangat sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi di situ ialah supaya kita boleh menanggung walaupun itu tidak kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada mendengarkan firman Tuhan ini sedang menanggung apa yang seharusnya kamu tidak tanggung, ingatlah firman ini. Oh ya, saya akan mengingat firman ini walaupun itu tidak saya tanggung harusnya, tapi saya harus menanggungnya. Tidak apa-apa karena Yesus sudah terlebih dahulu menanggung saya. Nah, jadi itu yang bisa kita ingat untuk kita mendapatkan kekuatan dari firman ini. Nah, yang keempat, yang berikutnya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berikutnya adalah ketika kita dicaci maki, kita nggak balas dengan caci maki. Ketika kita menderita, kita nggak ngancam. Jadi kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu ya kalau orang-orang dunia, sekarang kita yang sudah mengenal Tuhan, dengan firman ini, kita harus berbeda daripada orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia ketika dicaci maki, wah dia lebih gawat lagi mencaci maki bisa, ya kan? Karena dia tidak ingat firman ini. Dia tidak tahu firman ini, ya. Ketika kita sudah tahu firman ini,
Kita harus bisa ngerem. Oh, ketika aku dicaci maki, aku tidak harus balas. Tapi yang aku harus balas adalah kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita dicaci maki, bukan kita balas caci maki. Kalau kita balas dengan caci maki, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Jadi bukan Yesus menjadi teladan kita yang lain, iblis. Nah, kalau di sini dikatakan, kalau Yesus menjadi teladan kita, ketika kita dicaci maki, kita tidak membalas dengan caci maki. Orang-orang dunia, kalau dicaci maki, lebih daripada itu. Ya, saya pernah melihat tontonan di televisi, ada seorang keluarga Bapak Ibu, dia punya anak tunggal, anaknya perempuan. Nah, ketika anak perempuannya dipacari seseorang, lalu anak perempuannya itu tidak tahu sebab musababnya, anak perempuannya pun itu mati terbunuh oleh pacarnya sendiri. Tetapi orang tua ini, puji Tuhan, dia sudah mengenal Tuhan dengan baik, dia mengenal firman Tuhan, dia tidak balas. Kalau ada orang dunia mengatakan nyawa ganti nyawa, ya, nyawa ganti nyawa, tapi dia katakan, tidaklah, itu saya serahkan kepada hukum negara dan biarlah Tuhan yang menghakimi dia. Semuanya memang ya terserah Tuhan. Dia katakan seperti itu. Saya melihat itu Bapak Ibu, ini suatu luar biasa imannya. Dia meneladani Kristus. Ketika ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan dia, khususnya buat anaknya, tetapi dia tidak membalasnya. Dia menyerahkan kepada pengadilan negara itu adalah wakil Tuhan, ya, wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, dia memberikan semuanya keadilan itu kepada negara. Dan dia tidak membalas, harus dihukum mati, nyawa ganti nyawa. Nah, ini yang luar biasa karena dia meneladani Kristus. Dikatakan lagi di situ, saya ulangi, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Nah, di sini persis Bapak Ibu. Jadi kita serahkan aja. Kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai umatnya Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak usah balas. Ya, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi kepada kita nggak usah balas. Sebaiknya kita memang berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara terhadap segala sesuatu itu. Karena kita tahu Tuhan adalah yang adil. Jadi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang berhak menghakimi. Kita tidak berhak menghakimi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Karena kalau demikian kita menghakimi mereka, berarti apa lebihnya kita dari orang-orang yang nggak mengenal Yesus. Karena di sini adalah keistimewaannya, ketika kita mengenal Yesus, ketika kita dicaci maki, kita tidak balas. Ketika kita disakiti, kita tidak balas. Tetapi kita menyerahkan kepada hakim yang adil, adalah Dia, Raja di atas segala raja. Ayat berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus ketika dia di kayu salib, dia menderita bukan karena kesalahannya, tetapi kesalahan kita umat manusia. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya dan dia digantung di atas kayu salib. Dia di kayu salib supaya katanya yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dia mau menderita buat kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Luar biasa kan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus ini adalah suatu teladan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang seperti dia. Tapi kan memang dia Tuhan. Tidak, waktu dia ada di bumi ini, dia 100% benar-benar manusia. Dia dia menjadi teladan buat umat manusia. Dia datang ke dunia ini ada suatu visi supaya manusia tahu, sebagai manusia pun saya tahu kata Tuhan. Aku udah turun ini sebagai manusia, menjadi manusia, supaya ketika kalian menderita, saya sudah duluan menderita, supaya kita teladani dia. Kita tidak mengancam ketika kita terancam.
Nah, itu dia teladani semuanya. Nah, ini supaya kita hidup dalam kebenaran. Kenapa kita Kristus mati, kita menjadi yang benar? Ya jelas, kalau dia tidak mati, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Tidak akan kembali kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada Adam sebelumnya. Adam kan jatuh di dalam dosa, udah rusak semuanya kita sebagai manusia. Kita turunannya sudah menjadi rusak segalanya. Karena kita sudah mengalir dosa-dosa itu di dalam kehidupan kita. Kita harusnya menanggung semua itu. Tetapi Yesus tanggung di atas kayu salib. Supaya kemuliaan kita kembali kepada Tuhan. Dan hidup kita di jalan yang benar terus. Ya kita mungkin lihatlah, mulai kita lahir, pernah nggak kita itu setelah baru kita lahir, setelah lahir, mulai kita kanak-kanak, sampai kita remaja, sampai dewasa, pernah nggak membuat kesalahan? Terus kita berjalan di dalam kebenaran. Saya rasa kalau ditanya satu persatu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti bilang tidak. Pasti semuanya pernah mengalami dan melakukan melakukan dosa di dalam hidupnya, melakukan kesalahan. Ya, mulai dari kecil aja udah banyak yang kesalahan. Mungkin ditiru dari saudara, mungkin ditiru dari papa mamanya, itu bisa. Ya, belum lagi di sekolah dengan pergaulan-pergaulannya, dia yang tadinya kita jalan, mungkin orang tuanya udah benar mengarahkan, tapi bisa didapatkan dari sekolah yang tidak benar. Nah, itu bisa terjadi sampai kita menjadi dewasa. Dan sampai sekarang ini pun, ya semua manusia masih tetap harus diluruskan kembali. Apa yang bisa membuat kita lurus jalan kita? Apa yang membuat kita itu benar jalan kita? Ya, lewat teladan Yesus ini, lewat firman kebenaran. Ya, kalau tidak ada. Makanya dikatakan firman Tuhan, akulah jalan kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, hanya Yesus jalan kebenaran, tidak ada yang lain. Satu-satunya orang yang pernah atau yang mengatakan bahwasannya dia adalah jalan kebenarannya hanya di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada yang berani. Karena dia tahu, dia adalah Tuhan, dia sekaligus manusia. Wah, itu sangat sulit dia dipahami. Ya sulit karena tidak ada roh Tuhan di dalam hidupmu, sehingga kamu sulit untuk menerima dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Tapi orang-orang yang sudah ada roh Tuhan, roh kudus di dalam hidupnya, dia sadar dan dia tahu Yesus itu adalah Tuhan 100%. Pernah jadi manusia, iya. Karena cintanya, karena kasihnya kepada kita umat manusia. Supaya kita yang tadinya tersesat, ya jatuh ke dalam dosa, tersesat, banyak yang dikerjakan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikerjakan terus-menerus, ya terus-menerus, sampai dia membelok. Di dunia ini sekarang sedang kacau Bapak Ibu. Kalau dikatakan, oh sekarang lagi penderitaan, iya. Mulai dari dulu, mulai dari Adam dan Hawa pun kita sudah menderita. Ya, turunan-turunannya mengalami penderitaan. Manusia mengalami penderitaan karena sudah melanggar perintah Tuhan, maka ada penderitaan. Kalau kita membangkang dengan perintah Tuhan, aturan Tuhan, maka ada penderitaan. Nah, saat ini apalagi ya, di tahun 2019 penderitaan manusia bertambah-tambah. Ya, seluruh umat manusia di dunia ini semuanya mengalami penderitaan. Ketakutan iya, ya, kegelisahan iya, kecemasan iya, seluruhnya ya, kemana-mana serba takut, ya, pegang A takut, keluar takut, semuanya ketakutan. Tetapi yang membuat kita bisa tenang di dalam hidup kita ketika kita selalu ingat Tuhan yang melindungi hidup. Kalau tanpa Tuhan, memang ketakutan itu terus menjalar di dalam kehidupan kita. Nah, jadi luar biasa firman Tuhan, Ia yang sendiri telah memikul salib, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, jadi kita yang dituntun Yesus, yang dituntun oleh Tuhan Yesus, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Orang mencari kebenaran itu di banyak hal.
Padahal dia tidak tahu kebenaran itu hanya di dalam Yesus sendiri. Ketika kita tahu Yesus, kita mengenal Yesus, bahkan kita lewat penderitaannya pun bisa belajar, bisa meneladani dia, dan kita menjadi hidup di dalam kebenaran. Dan yang berikutnya, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Nah, ada bonusnya lagi. Sudah kita diberikan jalan kebenaran, lalu kemudian kita disembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, ini apa sih bilur-bilurnya Yesus? Ketika Yesus di kayu salib, ya ketika dia mati, ada curahan darahnya, seperti ya kalau dibilang plasma darah atau darahnya tercurah, itu adalah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Ya, menyembuhkan kita. Nah saat ini kan nggak ada Pak Pendeta bahwasanya itu bilur-bilurnya masih ada. Ya, bilur-bilur itu kita imani dengan iman kita kepada Yesus, dengan bilur-bilurnya yang di kayu salib itu bisa menyembuhkan kita. Nah itulah dengan menyebut Yesus saja kita sudah disembuhkan. Banyak ya pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan Yesus yang orang-orang percaya. Dan yang belum percaya kepada Yesus, nikmati. Terimalah Yesus pada pagi hari ini. Terima Yesus pada pagi hari ini, supaya engkau mendapatkan kebenaran. Ketika engkau sakit, engkau mendapatkan kesembuhan. Ketika engkau menderita ketakutan, engkau akan menjadi tenang ketika engkau terima Yesus dalam hidupmu. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Dan yang terakhir di firman Tuhan ini, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, endingnya yang luar biasa adalah dahulu kita sesat seperti domba. Kita dianggap Tuhan sebagai domba. Domba itu kenapa digambarkan domba? Domba itu adalah binatang yang sangat menurut. Kalau kita sudah dikatakan domba, artinya kita mau menurut kepada gembala kita. Kita nurut kepada Tuhan kita nurut kepada Bapa kita nurut kepada orang tua kita menjadi gembalanya, dombanya Tuhan, kita nurut dengan apapun yang dilakukan oleh Tuhan kita. Sebagai anak kita turut orang tua kita, turut perintahnya. Sebagai jemaat kita turut gembala kita. Sebagai pekerja kita turut kepada bos kita. Nah, jadi itu sebagai domba. Dikatakan di situ, kalau kita tidak turut, kita akan tersesat. Kalau kita tidak turut kepada firman Tuhan, taat kepada Yesus, kepada firman Tuhan, kita akan tersesat. Kita lihat ya, dunia ini sedang tersesat dengan kemauannya sendiri. Orang disesatkan dengan pemikiran-pemikiran, ya. Banyak hal, dalil-dalil yang digunakan oleh manusia untuk membenarkan kebenarannya sendiri. Padahal kebenarannya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya, kalau manusia ini, seluruhnya umat manusia yang ada di dunia ini, mengikuti aturan Tuhan, itu sudah ada damai sejahtera di dalam hidup dunia ini. Tetapi seringkali manusia membuat di luar dari konteks firman Tuhan, di luar dari firman yang disampaikan Tuhan. Ya, aturan Tuhan dikesampingkan, aturan manusia sendiri yang dibenarkan. Sehingga lama-lama tersesat. Sehingga yang tadinya Tuhan katakan itu tidak benar, atau itu tidak baik, atau itu tidak lurus jalannya, tapi karena manusia sudah tersesat, dianggaplah yang tidak lurus itu menjadi lurus. Tidak berpedoman pada firman Tuhan. Seharusnya sebagai manusia yang sudah tahu firman Tuhan, firman dari Yesus Kristus, firman dari hamba-hamba Tuhan, firman daripada nabi-nabi yang sudah digenapkan di firman Tuhan ini, dan bahkan nanti akan tergenapi di kemudian, itu adalah benar-benar meluruskan jalan kita sehingga kita berjalan di dalam kebenaran, ya, supaya kita yang tadinya dikatakan tersesat, ya, seperti domba. Bayangkan kalau domba itu tersesat, berarti si domba ini tidak lagi bersama-sama domba-domba yang lain, sudah melenceng dari domba yang lain. Mungkin ketika dia makan rumput sekawanan, jalan bersama, digembalakan, dia mulai melenceng sedikit. Lama-lama dia melenceng makin jauh dari kawanan dan dia jadinya tersesat.
Nah, hati-hati Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai melenceng dari firman Tuhan, hidup kita sudah mulai suka-suka kita, sudah kita mulai bergeser pelan-pelan, lama-lama kita akan tersesat. Ketika yang tersesat itu kita menganggap jalan itulah yang benar, padahal itu jalan sudah menyesatkan kita. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah membuat kita semakin teguh di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita percaya karena Dia teladan kita. Bayangkan penderitaannya itu saja sudah jadi teladan. Belum lagi ketika Dia hidup di dunia ini banyak yang teladan-teladan yang Dia gambarkan. Tadi di awal saya katakan, Dia bahkan dikatakan guru yang baik. Ya, tidak ada, mungkin banyak guru-guru yang menonton saat ini, ya, banyak guru-guru sudah terus melatih diri, training untuk menjadi guru yang baik, bahkan ada sekarang sertifikasi guru, tetapi seberapapun latihan-latihannya, cuma Yesuslah guru yang terbaik. Ya. Sertifikatnya Yesus itu adalah sertifikat luar biasa, melebihi sertifikat internasional kali. Ya, jadi guru yang paling baik itu adalah Yesus. Cara pengajarannya, lihat aja cara mengajarnya Yesus. Nah, seperti itu. Nah, jadi Yesus adalah teladan. Lewat penderitaannya firman Tuhan pada pagi hari, penderitaan Kristus itu sebagai teladan buat kita. Ingatlah, ketika kita mengalami penderitaan, saat ini dunia sedang mengalami penderitaan, ingatlah Yesus sebagai teladan kita. Dengan belajar bersama Yesus, kita akan kuat. Belajar bersama Yesus, kita lagi tidak akan takut. Belajar bersama Yesus, ada damai sejahtera di hati kita. Walaupun dunia sedang mencekam, walaupun dunia sedang menakutkan, tetapi kalau ada Yesus, semuanya bisa kita lalui bersama Yesus. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikianlah mungkin firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah apa yang dibagikan lewat firman pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kita untuk kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan lewat firman ini kami semakin mengerti bahwasanya lewat penderitaan-Mu ada teladan yang kami dapatkan, Tuhan Yesus. Ketika kami, Tuhan, tidak harus menanggung kesalahan kami, tapi kami bisa menanggungnya, itu adalah teladan yang Kau berikan. Ketika ada caci maki di dalam hidup kami, orang tidak suka kepada kami, tapi kami tidak membalasnya, kami menyerahkannya kepada Tuhan, itu teladan buat kami. Terima kasih Tuhan, banyak teladan lewat penderitaan-Mu yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah teladan itu tersimpan terus di dalam hati kami. Dan kami terus berjalan bersama Tuhan. Sehingga kami tidak lagi bisa disesatkan oleh dunia ini. Karena kami yakin dan percayanya bersama Yesus adalah kebenaran buat kami. Bersama Yesus kami menjadi domba-domba yang terus memandang kemuliaan Tuhan dan dapat masuk di dalam kerajaan Tuhan, masuk ke rumah Tuhan. Kami tidak tersesat. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Siapapun Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan. Kalau mereka yang sudah percaya, teguhkan iman mereka lebih lagi untuk terus pegang firman Tuhan, pegang Yesus dalam kehidupan mereka. Karena di dalam Yesus mereka tidak akan tersesat. Buat orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat mereka dengan kuasa-Mu supaya mereka menjadi percaya dan benar-benar merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Tunjukkan mereka Tuhan kebenaran itu di dalam lewat firman ini Bapa, mereka merasakan kebenaran, merasakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi firman-Mu itu tinggal tetap di hati anak-anak-Mu yang mendengarnya.
dan mereka terus bertumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam hidup mereka firman-Mu, dan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada beberapa info jemaat untuk minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, layanan konseling, atau informasi lainnya dari Gereja GKRHI Jemaat El Shaddai dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saudara. Atau kami juga mengundang saudara untuk masuk ke dalam komunitas El Shaddai lewat scan QR Code yang ada di layar kaca. Info ibadah sepekan dapat saudara saksikan sebagai berikut ini. Ya, demikianlah info sepekan mendatang. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita masuk doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa, kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Untuk penyertaan-Mu selama ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan Engkau telah berikan Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, supaya itu benar-benar Tuhan bisa masuk dalam hati kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus, kami aktifkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang urapi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang tambah-tambahkan Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan, dalam segalanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus untuk Ibu dan Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Pendeta Marta dan Pendeta Brian Tuhan Yesus. Kalau mereka Tuhan harus berjalan Tuhan dan mengurapi Tuhan ke berbagai daerah Tuhan Yesus, ke berbagai tempat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyertai mereka Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menguatkan mereka Tuhan Yesus. Apapun Tuhan penghalangnya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan beserta mereka Tuhan Yesus dan menambahkannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya Tuhan. Tolong Bapak Engkau yang berikan kesehatan-Mu Tuhan Yesus, proteksi-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan yang benar-benar Tuhan taruh berkat-Mu Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk koordinator kami Tuhan Yesus, Pendeta Lois Sinulinga Tuhan Yesus dan juga keluarganya Tuhan Yesus. Bapak tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan yang memimpin Tuhan keluarga ini terlebih lagi Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan Yesus keluarga ini lebih lagi Bapa, dan memproteksi Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, dan menambah-nambahkan Tuhan pelayanan-Mu Tuhan Yesus, dan benar-benar Tuhan Yesus berikan kekuatan-Mu Tuhan Yesus untuk benar-benar bisa menjangkau Tuhan, banyak jiwa Tuhan, benar-benar Tuhan melayani-Mu Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Tuhan, GKRHI El Shaddai Tuhan Yesus, untuk gedung-Mu Tuhan Yesus yang ada di Mawar Tuhan dan juga Tuhan di Kecapi Bapa. Tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memproteksi gedung itu Tuhan Yesus. Bapa, kalau misalnya saat ini Tuhan kami sedang melakukan renovasi Tuhan Yesus, tolong Bapa Engkau Tuhan yang benar-benar memimpin Tuhan, Engkau Tuhan yang benar-benar menyediakan Tuhan Yesus, dan benar-benar Tuhan bisa berjalan Tuhan dengan lancar Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, surat-surat Tuhan yang kami butuhkan juga Tuhan Yesus, tolong Bapa supaya Engkau Tuhan yang benar-benar Tuhan menjadikannya Tuhan Yesus, sehingga saat Tuhan Yesus kami benar-benar Tuhan bisa kembali Tuhan beribadah Tuhan di Kecapi Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus teringat Tuhan atas negara kami Tuhan Yesus Indonesia Bapa.
Tolong Bapa, supaya Engkau Tuhan yang mengurapi lebih lagi Bapa, jajaran tertinggi Tuhan, dari jajaran tertinggi Tuhan, supaya benar-benar pemimpin-pemimpin yang Engkau tunjuk Bapa, itu adalah Tuhan benar-benar dari Engkau saja Bapa. Engkau yang berikan Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan, terlebih lagi Bapa, untuk dalam memimpin Tuhan negara kami Tuhan Indonesia Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan juga kalau saat pandemi ini Tuhan Yesus, negara kami Tuhan sedang mengadakan vaksin Tuhan Yesus. Bapak tolong Tuhan Yesus supaya bisa benar-benar Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Setiap vaksin-vaksin yang diberikan Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Engkau yang menguduskan Tuhan Yesus saat masuk ke dalam tubuh-tubuh kami semua Tuhan Yesus. Bapak tolong Tuhan Yesus supaya juga tidak ada Tuhan side effect atau apapun juga Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan Engkau yang melancarkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami benar-benar Tuhan semuanya bisa mendapatkan vaksin itu Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan mendapatkan imun itu Tuhan atas COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan kami juga mau mengucap syukur Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus, kami mau mengangkat juga Tuhan pokok doa Tuhan jemaat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Apapun Tuhan pergumulan kami Tuhan, penyakit kami Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan Yesus, masalah kami Tuhan Yesus yang diangkat Tuhan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama Tuhan sepakat Tuhan mengangkatnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang bisa memberikan Tuhan Yesus jawaban itu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang bisa memberikan Tuhan mujizat itu Tuhan Yesus. Dan pada saat-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan Tuhan kami Tuhan pengertian juga Tuhan Yesus atas apapun itu Tuhan Yesus yang kami lewati itu Tuhan Yesus, atas jawaban-Mu Tuhan Yesus, supaya kami bisa benar-benar mengerti Tuhan apapun itu Tuhan Yesus yang Engkau Tuhan berikan pada kami Tuhan, apapun petunjuk yang Engkau berikan pada kami Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan supaya Engkau Tuhan memberkati setiap tangan Tuhan yang memberi Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus, untuk menjangkau Tuhan lebih banyak lagi jiwa Tuhan Yesus, untuk menjangkau Tuhan lebih banyak lagi daerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah dibagikan. Biarlah firman-Mu itu termatrai di hati anak-anak-Mu, dan biarlah firman itu terus bertumbuh, berakar, berbuah-buah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, buat siapapun yang melayani di minggu hari ini ya Bapa, Engkau terus yang memberkati mereka, baik itu pemusik, worship leader, siapapun Tuhan yang ambil bagian pelayanan di minggu ini Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau memberkati juga Tuhan Yesus, buat anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan segala usaha mereka, berkati pekerjaan mereka ya Bapa, sehingga apapun yang dipersembahkan di hadapan-Mu Tuhan, berguna untuk perluas pekerjaan Tuhan. Manapun firman Tuhan diberitakan, banyak orang-orang yang mendengar dan percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya yang terus menghibur, menolong, menyelamatkan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus berkati, sama-sama kita katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.